Allah untuk menolak dosa. Menjadi umat Kristiani bukan berarti bebas dari godaan untuk berbuat dosa. Yesus sendiri sebagai satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa tetap dicobai oleh iblis. Namun, orang-orang yang sudah diselamatkan menerima karunia Roh Kudus yang akan membimbing mereka sehingga mampu menentukan mana yang benar dan yang salah. Selain itu, iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 13, Yesus berdoa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Ucapkan doa ini saat memohon kepada Tuhan agar kita mampu menolak dosa. Dalam kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13, Yesus berjanji memberikan kekuatan untuk mengalahkan keinginan berbuat dosa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 6. Utamakan Yesus dalam segala hal. Pastikan kita selalu mengutamakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Perintah Allah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Alih-alih melarang kita memeluk agama lain, perintah ini melarang kita memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan. 7. Jangan menganggap materi adalah segala-galanya. Ingatlah bahwa kehidupan surgawi jauh lebih penting daripada kehidupan duniawi. Tujuan akhir hidup untuk Yesus adalah bertemu Allah di surga dengan melayaninya seumur hidup. Jadi, jangan terlalu sibuk mengejar uang atau materi, misalnya baju, makanan, atau perhiasan, sebab bukan itu syarat untuk meraih kehidupan kekal. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 21, Yesus berkata kepada orang kaya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Percayalah kepada rencana Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya saat menghadapi kesulitan. Tertulis dalam kitab Roma bab 8 ayat 28 bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal ini benar adanya termasuk ketika kita mengalami penderitaan, misalnya karena penyakit, kemiskinan, atau kehilangan orang terkasih. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa sampai Allah mewujudkan rencananya agar Ia dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 39, Yesus berdoa kepada Bapanya agar Ia tidak disalibkan. Walau demikian, Ia tetap mengakui kesempurnaan rencana Allah dengan berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." 9. Lakukan aktivitas dengan sesama umat Kristiani. Menerima dukungan orang lain jika kita membutuhkannya. Yesus adalah Putra Allah, tetapi Ia selalu berada di antara teman-temannya. Selain mengajarkan berbagai hal tentang Allah, Yesus juga menerima dengan rendah hati bantuan mereka saat Ia membutuhkannya. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 38, diceritakan bahwa Yesus meminta teman-temannya Petrus, Yakobus, dan Yohanes
menemaninya berdoa saat ia menghadapi kematian. Kisah ini merupakan ilustrasi yang sangat meneguhkan umat Kristiani dalam memahami pentingnya menjalin relasi yang baik dan saling mengasihi. 10. Jalin hubungan baik dengan orang-orang yang tidak seiman. Yesus berinteraksi baik dengan para pendosa dan pengikutnya. Menjadi umat Kristiani bukan berarti menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak seiman. Allah meminta kita mengasihi semua orang, bukan hanya sesama umat Kristiani. Luangkan waktu untuk bertemu dengan siapa saja, sambil mendengarkan mereka menceritakan beban perasaannya dan memberikan bantuan jika diperlukan. Jangan menuntut mereka bertobat dan memeluk agama Katolik. Mereka akan tertarik mengenal Yesus jika melihat seperti apa kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Semoga membantu. Salam. Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus. Mari kita simak bersama-sama. Umat Kristiani adalah orang-orang yang berkomitmen menjalani hidup sesuai sabda Allah dan meneladani sikap Yesus. Namun, apa sesungguhnya makna hidup untuk Yesus dan bagaimana caranya? Langkah terbaik mencari tahu seperti apa kehidupan Yesus adalah membaca kitab suci, lalu berusahalah menjadi pribadi yang serupa dengannya. Hidup untuk Yesus jauh lebih bermakna daripada hidup untuk diri sendiri. Ada 10 langkah yang bisa kita terapkan saat beraktivitas sehari-hari jika kita ingin hidup untuk Yesus. Pertama, berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa di tempat yang tenang. Berdoa adalah cara menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. Penulis kitab suci menceritakan bahwa Yesus beberapa kali pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Jika putra Allah saja masih perlu berdoa sebagai bagian dari kehidupan rohaninya, bayangkan betapa pentingnya hal ini bagi kita. Mari kita ikuti teladan Yesus dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan pesan-pesannya. 2. Menolong orang lain. Hargai kebaikan Yesus dengan berbagi waktu dan tenaga untuk orang lain. Meskipun Yesus adalah putra Allah, Ia datang ke dunia tanpa menuntut orang lain menghormati dan melayani kebutuhannya. Ia memberi makan orang-orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, bahkan rela merendahkan diri untuk mencuci kaki orang lain. Jika kita ingin menjalani hidup untuk Yesus, mari
Selamat pagi, suster umat sekalian yang terkasih. Sebelum memulai misa, baiklah kita berlatih bersama refren Mazmur Tanggapan yang berbunyi, Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saya akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikan bersama 2 kali. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kita nyanyikan satu kali lagi. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Terima kasih.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Biasa ke-33. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sigit Winarno SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Selamat datang di Gereja Hati Kudus dalam perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-33. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan dalam Ekaristi Suci pada pagi hari ini. Sekaligus kita juga memeriksa batin kita, karena sepanjang minggu ini ada begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua mendapat keselamatan. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia
menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gemunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus
kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapankah itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan dengan memakai namaku akan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi lebih dahulu,
tetapi itu tidak akan terjadi, kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Kalau kita perhatikan iklan-iklan atau promosi-promosi di media-media, entah di televisi, media cetak, media sosial, dan lain sebagainya, banyak hal promosi dan iklan-iklan itu membantu kita untuk membangun hidup kita secara fisik semata. Banyak produk-produk kecantikan yang muncul di televisi, di media sosial, iklan-iklan dibuat untuk membangun apa yang kelihatan dari diri kita. Iklan pemutih kulit misalnya. Iklannya macam-macam, mereknya macam-macam. Kalau pakai produk ini, kulit coklat jadi putih dalam waktu 3 minggu. Iklan sampo juga sama. Ya, selalu bintang yang mengiklankan itu rambutnya lurus panjang, gitu ya. Terus iklan pelangsing tubuh yang bulat kayak bola, minum produk tertentu dalam waktu 2 bulan bisa lurus kayak tiang listrik. Misalnya. Jadi kalau lewat gang-gang sempit nggak masalah, tinggal set, nah, gitu aja gampang beres. Nah, iklan-iklan itu kemudian tertanam dalam otak dan pikiran kita. Cewek ideal itu putih, kulitnya putih, rambutnya lurus panjang, bodinya seperti gitar Spanyol, gitu ya. Tertanam terus dalam otak kita, orang Indonesia. Maka mereka yang kulitnya gelap menjadi tidak percaya diri. Yang rambutnya keriting pergi ke salon rebonding. Yang kemudian berat badannya naik, nggak pede ikut arisan, kumpul, nggak ikut. Kenapa? Tertanam. Oh ternyata orang cantik itu adalah putih kulitnya, lurus rambutnya, kemudian langsing badannya.
ketika tidak memenuhi kriteria itu, menjadi minder, tidak percaya diri, bahkan protes kepada Tuhan. Mengapa engkau menciptakan aku seperti ini Tuhan? Ya. Yang fisik, yang kelihatan, itu seperti menjadi ukuran utama. Belum dengan benda-benda. Orang merasa percaya diri, merasa wah kalau kemana-mana nenteng tas Hermes. Pakai pakaian Christian Dior. Mobilnya Bugatti, naik carry nggak level. Tertanam terus. Ya. Yang menarik, yang berharga adalah yang fisik. Tapi ternyata lewat sabda Tuhan hari ini kita diingatkan hal-hal yang ada di dunia ini sementara, bisa hancur dan bisa runtuh. Kita lihat kejayaan e-commerce JDID. Sekarang masih ada? Hancur runtuh. Sariwangi masih hancur runtuh. Net TV dulu digadang-gadang sebagai televisi modern, hancur runtuh. Nyonya Menir sudah puluhan tahun berdiri, sampai capek dia berdiri. Sekarang jongkok, tertidur, rebah, hancur. Segala sesuatu di dunia ini ternyata sementara, hancur. Tadi dalam Injil ada orang-orang yang mengagumi bait Allah yang megah. Batunya tersusun sangat indah. Tapi Yesus mengingatkan, hei, ada saatnya bait Allah ini akan runtuh, akan dihancurkan, akan dirobohkan. Maka sebenarnya lewat kata-kata Yesus ini, kita dipanggil untuk melihat kembali dan sadar kembali bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara dan tidak ada yang abadi. Apa yang mesti kita pelajari, kita maknai untuk hidup kita, terutama lewat bacaan kitab suci, bacaan Injil hari ini. Yang pertama, dunia bisa hancur, bisa runtuh, tapi iman harus tetap berdiri teguh. Seperti bait Allah itu, banyak hal di dalam hidup kita itu juga bisa hancur, bisa runtuh. Karir, hubungan dengan orang-orang penting bisa tiba-tiba hancur. Usaha, apa yang kita miliki bisa hilang. Rencana-rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa juga bisa berantakan. Itu semua membawa kita kepada kesadaran hanya di dalam iman saja yang ada adalah keabadian. Maka Yesus mengingatkan jangan hanya kita memperhatikan hal yang fisik, yang sementara, yang ada di dunia ini, tapi juga memperhatikan iman. Karena apa? Karena ada saatnya bahwa anak manusia itu akan datang untuk yang kedua kali. Dan ketika anak manusia datang untuk yang kedua kali, iman itulah yang dilihat oleh Allah. Maka kita dipanggil pertama-tama bukan hanya memperhatikan yang sementara, yang fisik, tetapi juga memperhatikan iman kita. Ibu saya, mama saya, ketika muda itu cantiknya kayak Luna Maya. Bapak saya itu seperti Jeremy Thomas. Tapi sekarang jauh sekali dari Luna Maya dan Jeremy Thomas. Saya kira juga banyak hal dalam hidup kita demikian. Tidak ada yang abadi. Semuanya bisa berubah. Hanya iman yang perlu kita jaga dan kita pelihara supaya abadi. Yang kedua, iman akan membuat kita mampu bertahan dalam penderitaan. Yesus tadi berkata demikian, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat
akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Engkau akan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Bahkan demi namaku, beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci. Sebagai murid Kristus ternyata ada begitu banyak konsekuensi. Dan konsekuensinya juga ada yang tidak enak. Ya. Dalam situasi seperti itu, iman memiliki peran yang penting. Supaya kita dimampukan bertahan. Di Nigeria dan beberapa negara di Afrika, kekatolikan, kekristenan sedang mengalami banyak penderitaan. Tidak banyak diekspos oleh media. Tapi ada begitu banyak ribuan orang Katolik dibunuh. Nanti bisa dicari ya. Punya gadget semua ya. Tapi gadgetnya harus ada datanya. Kalau enggak nanti enggak bisa untuk browsing. Ya, dicari. Ada informasi-informasi penting. Bahwa di Afrika, beberapa negara Afrika, Nigeria, Sudan, kekristenan dan kekatolikan mengalami penderitaan. Dan hanya iman yang memampukan kita untuk bisa menjadi setia. Ketika iman mulai goyah, ketika iman mulai luntur, bisa jadi kemudian kita menjadi tidak mudah, tidak gampang, dan tidak mampu untuk bertahan dalam banyak penderitaan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Pentingnya untuk memperhatikan bukan hanya yang fisik, yang sementara. Tetapi juga hidup rohani dan hidup iman kita. Dan yang kedua, iman yang teguh dan kokoh akan membantu kita dalam bertahan dan menghadapi banyak penderitaan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita doakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan, dan dengan rendah hati kita berseru, Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah.
Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang cenderung berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, ingatkanlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami haturkan kepadamu ini, sebab Dialah Tuhan kami kini dan selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin.
Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia memperbaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Aku
Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa tahun yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami
untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Warta Gereja 16 November 2025. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua, akan menerima sakramen perkawinan Fulgensius Doni dan Brigita Chelsea Wijaya, Sabtu 29 November 2025 di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Umat yang mengetahui adanya halangan dapat menghubungi pastor paroki. 2. Pendaftaran misdinar. Dibuka pendaftaran bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir pendaftaran tersedia di sekretariat paroki. 3. Komuni pertama dan katekumen. Pendaftaran dibuka untuk komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan syarat pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Batas akhir pengumpulan formulir 30 November 2025. 4. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan, barang atau paket lainnya, dan sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus. Tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 5. Laporan kolekte Minggu 2 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp28.826.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.776.000. 6. Donasi pembangunan Gereja Santa Maria Muara Tebo. Total donasi sejumlah Rp151.428.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Sebelum berkat penutup, ada 1-2 kata dari perwakilan Suster Caritas. Pace ebene. Diulang semua ikut. Pace ebene. Belum semangat. Pace ebene. Yang depan. Pintar. Nah, artinya itu damai dan kebaikan. Itu biasanya diucapkan oleh para pengikut Fransiskus. Tapi kita semua adalah pengikut Santo Fransiskus. Pertama-tama syukur kepada Tuhan karena kami tadi pagi berbondong-bondong para suster Caritas menuju ke Hati Kudus. Dan terima kasih kepada Romo yang telah mengizinkan kami untuk bernyanyi. Pasti tadi dari tempat duduk bisa mendengar suara para suster. Mungkin pada heran, ngapa kok tumben suster-suster nih rame-rame ke Hati Kudus. Nah, ini memang ada acara khusus bagi para suster Caritas yang akan menyambut
100 tahun Caritas di Indonesia pada tanggal 9 Juli 2026. Akan 100 tahun di Indonesia. Dalam rangka itu, panitia penyambutan 100 tahun Caritas itu membuat banyak program, antara lain ada bakti sosial, kemudian seminar kesehatan. Katanya di Hati Kudus sudah Romo ya. Nah, terus kemudian seminar spiritualitas. Dan yang hari ini kami lakukan adalah Safari Core, ya, salah satunya Safari Core dan akan dilaksanakan di paroki-paroki Kodia Keuskupan Agung Palembang. Ini adalah yang kedua. Jadi di Hati Kudus ini safari yang kedua. Nanti akan ada di beberapa paroki yang ada di Kodia Palembang ini. Dan sekaligus kami mengenalkan diri para suster Caritas. Mungkin sekian banyak umat juga belum pernah kenal suster Caritas. Dan kami kunjung ke sini sekaligus siapa tahu nanti ada benih-benih panggilan juga selain para suster Hati Kudus ya yang sudah dikenal namanya juga Paroki Hati Kudus, sebelahnya Suster Hati Kudus, yang memimpin di sini Romo-romo Hati Kudus ya. Jadi kita beri aplaus ya. Jadi semua punya semangat Hati Kudus, devosi Hati Kudus. Dan tadi dikatakan oleh Romo yang terkesan sekali, kalau kita punya iman yang kuat itu menghadapi apapun tak tergoyahkan. Maka umat di Hati Kudus ini nampaknya imannya sangat kuat sehingga badai apapun yang terjadi tetap Yesus number one. Ya. Jadi tidak tergoyahkan oleh apapun. Maka harapannya seperti itu. Dan kalau panggilan itu selama ini datangnya dari desa-desa. Katanya dari paroki-paroki pelosok, stasi-stasi yang pinggiran begitu. Nah, tidak ada yang mustahil bahwa nanti juga akan datang dari kota-kota. Dan ini tadi ya calon-calon pastor. Wah ya, siapa yang calon pastor? Ada? Tadi sudah ada yang ada yang calon pastor ya. Itu pasti bapak mamanya sudah mulai mendoakan dari sekarang. Jangan mendoakan tetangganya atau keluarga lain, tapi doakan anak-anak atau cucu-cucu, cucu cicit ya. Jadi mudah-mudahan nanti kehadiran kami ini entah ini baru kali pertama atau nanti berkali-kali, nanti tetap diterima ya Romo ya untuk kami bisa berkunjung ke sini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan dalam iman dan bisa memuji Tuhan dalam situasi apapun dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada para suster Caritas yang pada pagi hari ini membantu kita dalam tugas liturgi, juga dalam rangkaian kegiatan 100 tahun kehadiran Caritas di Indonesia. Akan ada begitu banyak kegiatan-kegiatan dan pasti juga akan melibatkan banyak paroki, juga melibatkan kita semua. Nanti kalau ada undangan-undangan kegiatan dari suster Caritas, kita semua juga diikut sertakan, maka jangan ragu-ragu, jangan sungkan, jangan malu untuk ikut ambil bagian dalam Road to 100 tahun kehadiran Caritas di Indonesia. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Prodiakon, Pemazmur, Lektor, petugas multimedia, Missinar, petugas tata laksana dari OMK,
seluruh umat yang juga meluangkan waktu dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Marilah sekarang kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Satu lagi hampir ketinggalan, ucapan terima kasih dari Romo Adam, ya, pastor kepala kuasi paroki Tebu yang kemarin datang ke paroki kita mengetuk hati seluruh umat dalam rangka kuasi ini mau membangun gereja bagi umat di sana. Tadi sudah diketahui jumlah dana dari seluruh umat paroki Hati Kudus ada 15 titik. Nah, tadi itu ya. Terima kasih atas bantuan Anda semua, sangat membantu umat di kuasi paroki Tebu. Sekali lagi terima kasih dan salam dari Romo Adam dan seluruh umat di sana. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.